Penyusun kitab ini memulai kitabnya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mencukupkan dengan basmalah sebagai bentuk meneladani surat-surat yang ditulis di masa Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi mengirim surat ke Raja Romawi, mengirim surat ke Raja Persia, Muqawqis, beliau memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian penyusun kitab ini mengatakan, I'lam rahimakallah. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu. Ini bentuk kasih sayang seorang guru kepada muridnya. Dia ingin nih murid perhatian. Maka dikatakan, i'lam, ketahuilah. Kemudian sang guru sayang sama muridnya. Maka dia doakan muridnya, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Jadi kalimat rahimakallah ini bukan hanya untuk orang mati ya. Hanya saja kita kalau dengar fulan meninggal dunia rahimahullah. Kalau hidup dibilang rahimahullah, emangnya udah mati fulan. Padahal manusia hidup dan mati perlu rahmat Allah. Bukankah setiap sholat kita mengatakan Rabbighfirli warhamni. Ya Allah ampuni aku dan rahmati aku. Hanya memang rahimahullah lebih sering dipakai untuk yang sudah meninggal dunia karena dia pada saat mati lebih membutuhkan rahmat Allah Azza wa Jal karena dia nggak bisa beramal lagi. Taib. Kemudian beliau mengatakan annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Bahwa wajib buat kita untuk mempelajari 4 perkara. Ada banyak perkara dalam kehidupan ini. Ada banyak ilmu yang kita melihat di masa sekarang ini, ilmu itu sudah mulai dikhususkan. Jadi orang tuh umpamanya kalau bicara dokter, oh dokter ini dalam satu bidang ilmu gitu loh. Bahkan lebih detail lagi daripada kuliah yang dia ambil. Namun ada ilmu yang wajib kita ketahui. Ada 4. Kalau bicara ilmu, jadi ilmu itu adalah memahami dalam syariat ya. Kalau kita bicara ilmu dalam agama kita, maka memahami, menguasai apa yang diminta oleh agama ini. Dan ilmu yang paling utama yang perlu dikaji dan semua ilmu itu intinya ke sana, baliknya ke sana, yaitu ma'rifatul abdi rabbahu. Bagaimana seorang hamba, jadi 4 perkara ini yang harus kita ketahui. Yang pertama ilmu, yang kedua beramal dengan ilmu tersebut, yang ketiga berdakwah, mengajak orang kepada ilmu ini, dan yang keempat bersabar. Jadi 4 perkara itu apa saja? Ilmu. Apa yang dimaksud dengan ilmu? Bentar lagi kita akan bahas. Yang kedua beramal dengan ilmu tersebut. Yang ketiga berdakwah. Jadi tahapannya seperti itu. Setelah itu bersabar. Bicara ilmu yang harus dipahami oleh seorang hamba adalah 3 intinya. Yang wajib harus semua tahu. Yang pertama apa?
memahami tentang Allah, tentang Robnya, tentang Tuhannya, tentang yang menciptakan dia. Masa kita nggak kenal apa sih yang menciptakan anak? Kebanyakan orang itu kenal sama bapak ibunya. Dia tahu siapa namamu? Ana Syafiq bin Riza bin Hasan. Tahu dengan bapaknya, tahu sama kakeknya. Yang wajib diketahui adalah mengenal siapa yang menciptakan engkau. Siapa yang harus engkau sembah. Bagaimana cara engkau menyembah. Yang kedua, agamanya. Apa agama yang Allah perintahkan kepada kita agar kita menjalani agamanya. Terus yang ketiga, nabinya. Jadi 3 prinsip utama ini adalah 3 pertanyaan yang akan ditanyakan kepada kita di kuburan. Man rabbuk, madinuk, man nabi. Jadi kalau bicara ilmu, ya inilah ilmu yang sebenarnya. Semuanya sarana untuk mengantarkan kepada 3 ilmu ini. Atau semuanya sarana dalam rangka menegakkan ilmu ini. Menegakkan agama Allah, membela Rasul SAW, dan menjalankan apa yang Allah inginkan. Ahibati fillah. Ilmu yang dipelajarin ini bukan sekedar menghafalnya. Kalau anak kecil, ya diajarin menghafal. Anak punya anak, ibunya ngajarin, man rabbuk, Allah. Madinuk, Islam. Man nabiyuk, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, udah paham nih. Atau sudah menghafalnya. Tapi harus memahaminya. Plus ilmu ini berdasarkan dalil. Bukan ikut-ikutan. Jadi memahami 3 perkara ini dengan dalil yang menyebabkan kita meyakininya. Orang itu akan yakin dengan sesuatu karena ada buktinya. Ketika dikatakan kepada dia bahwasanya kopi ini pahit. Dari mana kota itu pahit? Anak coba pahit ya. Jadi ada ilmu yang dengan tajribah, yang dengan percobaan, dengan pengalaman. Sehingga dia jadi yakin kopi itu pahit. Tapi ada ilmu yang diyakini dengan dalil. Dalilnya itu bisa jadi dari Al-Quranul Karim, sunnah Nabi SAW dari syariat. Atau dalilnya itu bisa jadi dari akal manusia. Allah kasih akal manusia agar dia berpikir. Dalilnya itu bisa jadi dari panca indera yang dimiliki oleh manusia. Sehingga dia dapat mengenali Allah Azza wa Jalla dengan ciptaannya. Jadi memahami 3 ilmu ini dengan dalil-dalil. Memang yang dituntut itu bukan dalil yang terperinci. Umpamanya kalau kita bicara apa dalil rukun Islam umpamanya dia? 5. Waduh, anak nggak hafal gitu loh. Anak nggak hafal hadisnya, tapi ada hadisnya. Apa dalil rukun iman itu 6? Waduh, anak kalau disuruh ditanya dalilnya, wallahu alam. Tapi ada dalilnya. Ini orang awam meyakini 3 perkara ini. Itu dengan dalil, walaupun dia nggak harus menghafal dalil-dalil tersebut.
Tapi dia tahu ada dalilnya. Dia nggak ikut-ikutan loh. Dia paham memang ada dalilnya Ustaz. Tapi Anda nggak hafal, nggak ada masalah. Yang perlu menghafal dalil-dalil tersebut, yang perlu mengetahui dalil-dalil itu secara terperinci, itu ya seorang ustadz, seorang hakim, seorang pemimpin. Jadi yang diperlukan oleh orang awam ini, bagaimana keyakinan dia itu berdasarkan dalil. Sedangkan di masyarakat ini, ada banyak keyakinan-keyakinan itu yang katanya meyakini sesuatu. Umpamanya, ini kalau antum gak melakukan ini, nanti bisa terjadi ini dan itu. Dari mana kamu itu? Ini katanya nenek moyang. Ini tradisi. Oh, gak bisa beragama seperti itu. Beragama itu mengikuti dalil. Kenapa Allah utus Rasulnya? Kenapa Allah turunkan kitabnya? Agar kita beragama dengan keyakinan. Yang keyakinan ini muncul disebabkan adanya bukti-bukti nyata bahwa apa yang diyakininya benar. Jadi yang wajib itu semuanya wajib mengetahui dengan dalil. Tapi tidak secara detail dan bukan bicara harus menghafal dalilnya. Karena kalau bicara memahami dalilnya secara terperinci, menghafalnya juga, ini fardu kifayah. Artinya kalau sudah ada orang-orang yang belajar hal itu, maka cukup. Jadi orang awam tuh kadang-kala datang ke masjid. Ustadznya sedang menjelaskan tentang rukun Islam. Dijelaskan dia. Oh iya, ternyata memang rukun Islam itu 5 ya. Udah, dia pulang, dia bertambah keyakinannya berdasarkan dalil yang disampaikan oleh Ustadz walaupun dia nggak menghafal. Jadi ini yang wajib.